Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik solih dan solihah, bertemu lagi bersama Kak Furkon di program Orang Tuaku Pahlawanku. Pada episode sebelumnya, kita kedatangan pahlawan hebat yang berprofesi sebagai dosen, yang mana beliau mengajar di bidang perairan. Yang belum nonton videonya, ditonton ya. Adik-adik solih dan solihah, pastinya kalian pernah ikut Abi atau Umi isi bahan bakar kendaraannya di SPBU kan? Atau nih adik-adik yang akwat ya, yang solihah, kalian mungkin juga pernah membantu Umi ketika masak di dapur menggunakan kompor gas. Nah, gas dan bensin atau minyak tadi ya, bahan bakar kendaraan, ada bensin, ada pertalite, pertamax, solar, dan yang lainnya. Sumbernya dari mana sih? Prosesnya gimana sih? Kok bisa jadi seperti itu ya? Bisa digunakan seperti itu ya? Hari ini kita akan cari tahu bersama Pak Cahya Kuspriyono, pahlawan hebat kita hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Cahya Kuspriyono, beliau adalah seorang engineer perminyakan. Oh, luar biasa nih. Sebelum Kak Furkon tanya-tanya nih sama Pak Cahya ya tentang minyak dan gas. Nah, mungkin Pak Cahya bisa berkenalan dulu ya sama teman-teman di rumah ya, supaya tidak penasaran nih teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, perkenalkan nama saya Cahya Kuspriyono, bisa dipanggil dengan Abu Ismail. Saya wali murid di kelas 4, yaitu Ismail Kuspriyono. Seperti itu. Masya Allah. Nah, kesibukannya hari-hari ini apa nih Pak? Iya, saya kesibukannya bekerja di bidang perminyakan, bekerja di salah satu BUMN, yaitu di Pertamina. Di BUMN. Betul. BUMN. Adik-adik, tahu nggak BUMN? BUMN. Boleh dong Pak dikasih tahu ya, Abu Ismail ya. Ya. Boleh ya Abu Ismail dikasih tahu sedikit apa sih BUMN itu? Baik, BUMN itu adalah badan usaha milik negara, di mana badan usaha ini terlingkupi oleh kementerian BUMN, di mana kita membuat bisnis di dalam negara yang di mana sahamnya 100% atau sebagian itu punya pemerintah. Oh, Masya Allah. Berarti ini nanti keuntungannya digunakan untuk negeri kita gitu ya. Sekali untuk pembangunan dan ya masih. Nah, Abu Ismail kan di BUMN. Nah, tepatnya tadi di perusahaan apa? Saya di Pertamina. Di Pertamina. Pertamina. Sering dengar nih namanya, apalagi kalau ngisi bahan bakar ya di SPBU itu pasti tulisannya Pertamina gitu ya. Masya Allah, Pertamina. Ini lingkup usahanya nih Abu Ismail ya. Teman-teman mau tahu nih. Ya. Usahanya apa aja sih Pertamina nih gitu? Ada apa aja misalnya gitu ya? Baik. Sebenarnya di Pertamina ini lingkup usahanya adalah perusahaan energi ya. Jadi kita mengelola energi, baik itu dari energi yang kita perlukan untuk hajat hidup sehari-hari. Untuk perusahaan saya adalah anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang oil and gas. Oil and gas atau pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia. Oh, Masya Allah, luar biasa. Pencarian minyak bumi dan gas gitu ya. Dan ini minyak dan gas ini betul-betul manfaatnya luar biasa nih, dirasakan oleh kita yang sekarang ya, yang hidup sekarang nih gitu ya. Sebetulnya nih, apakah minyak dan gas ini sudah dipakai dari orang-orang zaman dulu Abu Ismail gitu? Ya, jadi sejarahnya minyak, sebelum ditemukannya minyak itu digunakan untuk bahan bakar. Orang zaman dahulu di tahun 1500-an menggunakan bahan bakar dari kayu, dari apapun yang bisa dibakar. Ya. Yang kayu itu nanti menghasilkan panas, dan panas itu dijadikan tenaga untuk bisa menyalakan lampu, uapnya bisa digunakan untuk bikin turbin dan lain sebagainya. Nah, di tahun 1800-an
ditemukannya minyak, namun bukan minyak bumi, tapi minyak dari ikan paus. Minyak ikan paus. Ikan paus ya, di situ minyak itu bisa digunakan untuk bahan bakar lentera dan lain sebagainya untuk menyalakan tenaga atau pembangkit-pembangkit. Nah, di tahun 1800-an itu ditemukannya rembesan minyak. Jadi rembesan minyak dari tanah ditemukan di bangsa di Cina ya. Nah. Di situ ternyata minyak ini bisa dibakar. Bisa dibakar, bisa menghasilkan cahaya, bisa menghasilkan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, dari situ mulailah orang penasaran gimana sih kita bisa mencari minyak seperti ini di seluruh belahan dunia. Akhirnya dimulailah eksplorasi dengan peralatan tradisional, sehingga mulailah dunia perminyakan di dunia ini berkembang. Selanjutnya untuk gas itu ditemukannya mulai di 1900-an, di mana saat pengeboran minyak ternyata nggak hanya minyak yang didapat, ternyata ada gas juga. Nah, gas juga ini ternyata kemampuan untuk menghasilkan energinya cukup besar ya. Akhirnya mulailah dikenal di 1900-an menjadi lebih dikenal dengan oil and gas industry atau industri minyak dan gas. Industri minyak dan gas. Oh, luar biasa, berarti ini minyak ini sudah dari 1800-an ya digunakan oleh manusia gitu ya sebagai sumber energi lah gitu ya. Adapun gas tadi sekitar 1900-an gitu ya. 1900-an ditemukan gas gitu, sehingga sampai saat ini kita juga masih bisa memanfaatkan ya. Insya Allah luar biasa manfaatnya nih. Tentunya ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia ya Pak ya, yang harus kita syukuri tentunya nih ya. Baik Abu Ismail, kita juga pengen tahu nih gimana sih cara taunya? Itu kan minyak dan gas dari dalam bumi ya, dari dalam bumi. Cara taunya gimana, kita nyari, digali gitu, dicari-cari minyaknya atau gimana nih gitu ya? Hebat banget pertikan teman-teman ya atau pahlawan-pahlawan yang di Pertamina ini gitu ya, kan bisa tahu gitu kalau di dalam itu ada gas. Jangan-jangan di bawah kita nih sekarang nih ada juga gitu ya kan. Nah, boleh itu diceritain gitu gimana supaya kita bisa tahu gitu ya prosesnya tuh ya, dalam bumi ini ada minyak atau gasnya gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pengelolaan atau industri minyak dan gas itu ya, itu dibagi menjadi dua area, upstream dan downstream. Upstream dan downstream. Betul. Upstream dan downstream. Istilah baru lagi nih teman-teman. Apa ya? Upstream tadi dan downstream. Apa itu? Nah, upstream itu kalau zaman dulu itu dibilangnya hulu. Dan downstream itu dibilangnya hilir. Nah, perusahaan hulu itu tugasnya gimana mencari minyak dan gas yang sampai memproduksikannya di permukaan. Iya, insyaallah. Nah, untuk yang bisnis hilir atau downstream itu tugasnya mengolah produk yang sudah diambil dari dalam bumi, minyak dan gas tadi, menjadi produk-produk yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui ada Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, LPG, gas, habis itu aspal, dan lain sebagainya. Bahan bakar pesawat termasuk nggak sih? Betul, Aftur itu juga merupakan salah satu produk dari ini downstreamnya minyak tanah mungkin kalau zaman dulu tuh. Zaman dulu minyak tanah. Kompor minyak tuh, Kak Furqan ngalamin ya, orang tua Kak Furqan tuh masih masak dulu pakai kompor minyak. Itu termasuk juga produknya ya Pak ya? Betul. Luar biasa, Masya Allah. Berarti kalau boleh dikatakan ya, yang ada yang bertugas untuk mencari kemudian mengangkut minyak di dalam bumi, kemudian nanti yang di atas itu yang mengolah gitu ya. Luar biasa. Baik. Terus di lingkung pekerjaan saya saat ini, saya lebih fokus ke upstream atau hulu, di mana tugasnya mencari minyak di dalam bumi sampai kita naikkan ke di atas permukaan.
Di situ banyak banget, saya tidak sendirian, nggak mungkin saya kerja sendirian gitu ya. Iya. Banyak banget ilmu-ilmu lain yang sangat mendukung, dimana kalau dibagi dua juga di upstream, dimana ada ilmu subsurface itu adalah ilmu bawah tanah ya, adik-adik, dan Ilmu bawah tanah, ilmu surface, ilmu dimana mengelola minyak dan gas tadi di atas tanah, dan ilmu supporting bisnis. Iya. Nah, kalau di bawah tanah itu kita punya banyak teman-teman dari geologi, dari teknik geofisika, saya sendiri dari teknik perminyakan. Habis itu di surface itu ada ilmu teman-teman dari mesin, dari material, dari metalurgi, dan juga teman-teman dari supporting bisnis seperti HR, personalia, habis itu psikologi, hukum, dan juga HSSC ya, kesehatan, safety, security, dan lingkungan. Jadi semua banyak banget bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam industri upstream atau hulu ini. Masya Allah, luar biasa. Betul. Ini tadi kita sudah tahu nih banyak banget nih ya, termasuk di dalamnya Abu Ismail ya yang bekerja di bidang tersebut gitu ya. Nah, Abu Ismail, kita pengen tahu gitu ya, cara nentuinnya. Ya. Nih, di sini ada minyaknya, ada gasnya gitu. Ya. Oh, di sana nggak ada gitu ya kan. Itu bisa diceritain ke kita nggak nih? Gimana cara nemuinnya gitu, titiknya di mana-mana aja gitu ya? Ya. Jadi di upstream sendiri bagian bisnisnya itu terbagi dua juga. Pertama adalah eksplorasi, dan yang kedua adalah eksploitasi. Eksplorasi itu mencari sumber-sumber minyak dan gas. Kalau eksploitasi itu gimana cara kita mengambil minyak yang sudah ditemukan tadi, bisa kita serap di permukaan seoptimal mungkin atau sebanyak-banyaknya. Berarti itu nggak asal ya? Tidak asal tiba-tiba bor di sini ya kan? Ya. Di sana enggak gitu. Jadi pertama kita melakukan pekerjaan namanya seismic survey. Seismic survey. Betul. Seismic survey itu kita melakukan pekerjaan seperti kita menggetarkan benda. Jadi kita memberikan getaran di titik ini akan diterima di titik lain. Dari situ kita nanti dapat gambaran kondisi di bawah tanah kita, atau kita bilang subsurface atau ilmu bawah tanah. Nah, di situ teman-teman teknik geofisika dan geologi yang paling berat. Jadi untuk menentukan di situ ada minyak dan tidaknya, atau apakah kemungkinan di area itu punya potensi minyak dan gas, itu teman-teman geologi dan teknik geofisika. Setelah teman-teman teknik geologi dan geofisika itu memberikan produk ke kita bahwa di sini ada kemungkinan, dan untuk selanjutnya teknik perminyakan tugasnya membuktikan bahwa di situ ada minyak dan gas. Terang atau enggak gitu ya? Betul sekali. Nah, akhirnya di situ adanya pekerjaan pemboran. Ya, pemboran ini biasanya kita lihat ya, kalau zaman dulu menggunakan kayu-kayu gitu. Kalau sekarang itu sudah pakai alat berat, sudah alat-alat canggih ya sekarang. Apalagi sekarang pengeboran itu sudah sampai ke laut, namanya itu offshore. Jadi kalau pemboran itu operasi pemboran dibagi dua, ada onshore itu di darat, dan offshore itu di laut. Di darat dan di laut itu ya. Betul. Itu lebih rumit lagi kayaknya. Lebih rumit dan lebih mahal. Betul sekali. Nah, dari situ kita melakukan pengeboran. Pengeboran itu tujuannya kita membuat lubang. Membuat lubang sampai kita membuat lubang sampai dengan titik yang tadi diestimasi atau ditentukan oleh teman-teman geologi dan geofisika. Nah, kita sampai di situ, habis itu kita tes apakah memang benar isinya ada minyak dan gas atau tidak. Nah, setelah kita tes, terus kita menemukan hasilnya, dari situ selesai
area eksplorasi. Setelah kita menemukan, eksplorasi memberikan produknya ke teman-teman eksploitasi atau pengembangan tadi. Jadi teman-teman dari data tadi melakukan pemboran yang lain. Begitu. Pemboran yang lain, seumpamanya di lapangan itu sudah ketemu mungkin lapangannya itu seluas rawa lele, sebesar ukuran rawa lele. Nanti untuk menyerap minyak dan gas itu teman-teman pengembangan lah yang bertugas untuk membuat membuat plan-nya atau membuat rencananya. Buat rencananya apakah di mana lagi itu di sini triknya, habis itu sampai berapa tahun minyak tersebut bisa kita produksikan. Betul sekali. Biasa berarti ini pekerjaannya lumayan rumit gitu ya. Jadi nggak asal di sini bor. Tidak semudah itu. Betul sekali. Harus ditentukan dulu gitu ya. Nah, di mana ya ada sumber minyak dan gasnya gitu, baru melakukan pengeboran, kemudian masih dites lagi gitu, diuji lagi gitu. Apakah betul atau tidak gitu ya. Setelah kita melakukan rencana pengembangan, teman-teman Surface Facility bertugas untuk mengelola minyak dan gas yang sudah di atas permukaan. Betul. Masya Allah. Minyak dan bumi tadi biasanya kalau di onshore ditaruh di tangki-tangki yang besar gitu ya. Sebelum nanti disalurkan ke teman-teman downstream atau hilir tadi. Iya. Biasanya akan diolah lagi, tapi sebelum diolah biasanya kita taruh di tangki-tangki yang biasanya kalau kita lihat sekarang itu di di Cirebon, di Indramayu. Kalau di laut itu bentuknya tangkinya kapal. Di kapal. Jadi kapal dia bersandar di situ selama bertahun-tahun. Tugasnya adalah untuk menampung minyak yang dari dalam bumi di atas laut. Nah, nanti setelah kapal itu penuh, nanti akan disedot, akan dikirim ke teman-teman hilir atau teman-teman downstream untuk diolah lagi gitu. Untuk diolah menghasilkan produk berikutnya gitu. Betul. Ya kayak tadi ada pertalite gitu ya, kemudian solar gitu ya, ada tamak lah itu, aspal, atur gitu ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Ini manfaatnya sangat dirasakan sama kita nih sekarang gitu ya. Abu Ismail, tadi kan setelah diangkut tuh ke atas tuh minyaknya ya, kemudian nanti akan diolah lagi kan menjadi bahan bakar lah gitu ya. Yang Kak Furqan tahu tuh minyak-minyak tersebut ya paling buat kendaraan gitu ya, buat mobil, buat motor atau pesawat lah gitu ya. Kemudian kalau gas ya buat masak gitu di rumah gitu ya. Sebenarnya ada lagi nggak sih kegunaannya selain itu gitu? Iya. Jadi yang dua produk kita tadi, minyak dan gas tadi, seperti minyak itu menghasilkan banyak banget hasil-hasil yang mensupport atau mendukung hajat hidup kita sehari-hari. Seperti yang ringan-ringan, elemen ringannya kita gunakan untuk bahan bakar. Seperti yang kita ketahui di SPBU ada Pertalite, ada Pertamax Turbo, ada solar, diesel dan lain sebagainya. Habis itu digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang juga. Biasa. Selain itu untuk bahan bakar digunakan juga untuk produk-produk di luar itu seperti aspal, lilin, salah satu bahan untuk pembuatan kain. Banyak banget. Jadi kenapa produk minyak ini digunakan oleh seluruh aspek kehidupan yang biasa kita pakai, mulai dari kain, lilin yang kita gunakan untuk sehari-hari, itu merupakan produk-produk dari minyak bumi. Dan untuk yang gasnya itu produknya selain kita gunakan untuk LPG di rumah gitu ya, itu biasanya digunakan juga untuk pembangkit listrik, dan juga itu digunakan untuk ekspor. Biasanya kita ekspor dalam bentuk LNG atau LPG. Itu biasanya seperti Mas Furqan tahu, kalau ada truk ada LPG, LNG itu selain untuk kebutuhan dalam negeri, kita juga ekspor ke luar negeri. Betul. Karena di luar negeri itu seperti contoh di Jepang, di Amerika, di Eropa, kalau musim dingin itu perlu
pemanas. Semuanya. Nah, pemanas itu biasanya bisa dari gas bumi juga Oh gitu. bisa digunakan untuk. Jadi mereka Masya Allah ya. kebutuhan untuk gas biasanya akan lebih tinggi kalau musim-musim dingin kayak November, Desember, Iya. Januari itu kita ekspor lebih banyak ke perusahaan ke negara-negara tersebut. Masya Allah luar biasa berarti ya. Nah, ini Abu Ismail. Kebetulan benar lihat tuh di Jakarta ya mungkin ya. Ada Transjakarta tapi tulisannya di belakang tuh BBG. BBG itu katanya singkatannya bahan bakar gas. Betul. Emang bisa buat kendaraan juga gasnya gitu? Bisa. Oh bisa. Jadi kan minyak dan gas itu kan produknya sama ya. Iya. Dia adalah rantai karbon. Jadi sekarang ada namanya LPG. Jadi gas yang kita bikin supaya jadi liquid. Nah itu Iya. digunakan untuk digunakan untuk bahan bakar juga di kendaraan. Kendaraan ya. Betul. Luar biasa. Karena di Indonesia itu hasil gasnya itu jauh lebih besar daripada minyak, maka kalau kita menggunakan gas itu akan lebih ekonomis atau kita lebih murah dalam pembeliannya atau pencariannya. Insya Allah. Berarti bisa dipakai buat kendaraan gitu ya? Bisa. Luar biasa ini. Banyak banget berarti kegunaan dari minyak tersebut dan gas juga ya pastinya. Tentunya nih adik-adik solih dan solihah, kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah sudah menyediakan itu gratis loh buat kita loh. Gratis ya. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan menggunakannya. Harus dijaga nih pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dengan cara kita menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Nah, untuk menjadi seseorang gitu ya yang seperti Abu Ismail saat ini ya, engineer perminyakan, ini apa yang harus disiapkan gitu ya? Ya, yang pertama-tama pasti ini adalah berkat doa orang tua ya. Harus pada orang tua, kita selalu berbakti kepada orang tua saat kecil, di mana itu memberikan efek kita saat dewasa. Dan juga doa di mana apa yang kita kerjakan atau kita lakoni ini adalah salah satu qadarullah ya, atau ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin pertama yang penting adalah kita bertujuan untuk beribadah, selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya zat yang kita minta dan kita sembah. Yang kedua adalah usaha kita. Usaha kita dulu kita saya zaman SMP, SMA itu sangat gigih atau berjuang gitu ya. Di ilmu-ilmu yang kita tekuni. Jadi untuk di perminyakan seperti saya di teknik perminyakan itu lebih banyak ilmu-ilmu di IPA. Jadi matematika, IPA, terus biologi dan kimia. Iya, Masya Allah. Dan itu adik-adik akan menyukainya jika nanti jika pengen ke perminyakan, sukailah hal itu. Insya Allah akan diberikan jalannya nanti. Iya, Masya Allah. Nah, untuk setelah SMA-nya, biasanya kalau saya di teknik perminyakan itu di Indonesia itu ada beberapa universitas yang ada jurusan teknik perminyakan. Oh, berarti setelah lulus SMA, kemudian di perguruan tinggi ini ambil teknik perminyakan gitu ya? Betul. Kayak seperti saya di Institut Teknologi Bandung, ada juga kalau universitas lain ada di Universitas Trisakti juga ada. UPN Jogja atau Universitas Pembangunan Nasional itu juga ada. Habis itu di UIR di Pekanbaru juga ada. Jadi banyak banget sekarang universitas yang ada jurusan teknik perminyakan. Tapi jangan berkecil hati. Selain teknik perminyakan banyak banget tadi keahlian yang bisa dimasukin untuk masuk ke dunia perminyakan. Oh, Masya Allah. Betul sekali. Jadi saya hanyalah salah satu jalan untuk kerja di dunia perminyakan. Masih banyak yang lain. Jadi bisa lewat jalur
mana aja nih Betul. yang tadi sudah disebut. Teknik geologi, teknik geofisika, teknik metalurgi, teknik material, teknik kimia, dan lain sebagainya. Adik-adik solih dan solihah ya. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Abu Ismail ya, seorang engineer perminyakan ya, tentunya kita harus yang pertama nih kita perhatikan doa kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan putus mintanya ya. Kemudian minta juga didoakan oleh orang tua kita ya. Selanjutnya tekun belajar ya, tidak malas-malasan ya, harus rajin belajarnya, giat, disiplin. Dan selanjutnya mencintai ilmu yang memang mengantarkan kepada dunia perminyakan gitu. Kalau Abu Ismail tadi kan ke teknik perminyakan gitu ya. Tapi ada yang solih dan solihah, jangan berkecil hati buat adik-adik solih dan solihah, sahabat Abu Dzar semuanya yang saat ini tidak belajar IPA ya. Kita masih bisa bergabung atau masuk ke dalam dunia perminyakan juga loh. Ya meskipun mungkin nanti kita nggak yang langsung ngebor ya, kita bukan orang yang mengolah minyak tersebut gitu ya menjadi bahan bakar atau yang lainnya gitu ya. Kita masih bisa ikut bergabung di dunia perminyakan tersebut, bisa menjadi HRD-nya gitu ya. Kemudian kita bisa menjadi orang yang ngurusin legalitasnya gitu ya. Kemudian kita bisa menjadi orang yang ngecek tuh kesehatan semua pekerja yang bekerja di dunia perminyakan gitu ya, atau keamanannya ya, menjaga keamanannya, ngecek semuanya keamanan, pokoknya banyak deh gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ya, seperti itu. Intinya adalah tekun dan juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi itu persiapan-persiapan ya yang harus kita persiapkan dari sekarang nih kalau kita mau menjadi seorang engineer perminyakan atau kalau kita mau terjun di dunia perminyakan. Nah, Abu Ismail, Kak Furqon mau minta pesannya dong untuk adik-adik solih dan solihah kita di rumah yang ingin terjun di dunia perminyakan atau ingin mengikuti jejaknya Abu Ismail menjadi seorang engineer perminyakan. Ya, adik-adik, anak solih dan solihah, jika mempunyai mimpi di dunia perminyakan, poinnya pertama kita harus fokus bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk beribadah, di mana ibadah itu kita gunakan untuk menumpuk pahala-pahala nanti kita di akhirat. Nah, untuk kesini giat belajar, dan jangan pernah meninggalkan sholat, berbakti kepada orang tua, di mana doa kedua orang tua itu adalah salah satu jalan terkuat kita bisa sampai yang kita impikan. Jadi tetap semangat, tetap semangat, jangan pernah tinggalkan sholat, puasa di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan belajar giat. Insya Allah apa yang mimpi adik-adik anak soleh dan solehah cita-citakan akan tercapai, insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita tujuannya untuk beribadah, insya Allah semuanya akan mengikuti gitu. Sekarang masuk kita mau jadi engineer perminyakan atau mau terjun di dunia perminyakan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya adik-adik soleh dan solihah, apapun profesi kita nanti, yang harus tetap kita jaga adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik soleh dan solihah, sahabat Abu Dzar, itu tadi sedikit cerita kita bersama pahlawan hebat di episode kali ini yang berprofesi di bidang perminyakan. Kita tadi sudah cerita mulai dari mencari titik minyak, ya ditemukannya minyak, sampai dengan pengolahan atau produk dari minyak atau gas tersebut. Jazakumullahu khairan kepada Abu Ismail yang sudah bersedia hadir di program Orang Tuaku Pahlawanku pada episode kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi cerita lagi ya yang berkaitan sama minyak dan gas. Insyaallah ini perbincangan yang sangat seru nantinya, yang menjadi cerita yang sangat seru untuk adik-adik solih dan solihah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan
kepada Abu Ismail di dalam bekerja. Syukran, jazakallahu khairan. Adik-adik solih dan solihah, sahabat Abu Dhar, saksikan terus program Orang Tuaku, Pahlawanku hanya di channel Yayasan Abu Dhar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kita supaya bisa lebih banyak lagi manfaat yang tersebar. Barakallahu fikum, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.